Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban tema 7, kelas 5, subtema 2, pembelajaran 2, halaman 89, 92, 93, 95, dan 96. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 89. Simpulkan hasil percobaanmu, tuliskan pada kolom berikut. Jadi, di atasnya kita sedang melakukan percobaan tentang es batu yang kemudian dipukul menggunakan palu, kemudian dibiarkan di ruangan terbuka, kemudian nanti akan es batu menjadi mencair. Baik, langsung saja kita simpulkan. Kesimpulan hasil percobaan. Dengan adanya perubahan kalor atau pemanasan dapat menyebabkan perubahan wujud suatu benda. Pada suatu saat zat melepaskan kalor, maka suatu zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 92. Sebelum kita menjawab halaman 92, kita baca dulu petunjuknya di halaman 91. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul Peristiwa Menjelang dan Sesudah Pembacaan Teks Proklamasi. Kemudian, carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya kepada guru atau berdiskusi. Kosakata pada bacaan, kosakata baku, proklamasi, yang berarti pemberitahuan secara resmi kepada seluruh rakyat, permakluman, pengumuman. Kemudian sekutu, berarti serikat, gabungan, federasi, beberapa negara. Kosakata baku berikutnya adalah perundingan, yang berarti proses, cara, perbuatan, perundingan atau merundingkan. Berikutnya pamflet. Arti kata pamflet adalah surat selebaran. Kosakata tidak baku. Memproklamirkan, yang berarti pemberitahuan secara resmi kepada seluruh rakyat, permakluman, dan pengumuman. Berikutnya, kita akan jawab ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa Rengas Dengklok berikut. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Berikutnya, siapakah yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok? Tokoh pemuda. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Jawabannya adalah terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda. Pertanyaan berikutnya, apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Yaitu untuk mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan terakhir, apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Kita lanjut ke halaman 93. Ceritakan kembali secara tertulis peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada kolom berikut. A. Penyebar luasan berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi dilakukan dengan menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok, disiarkan melalui radio dan surat kabar, dan para gubernur di wilayahnya. B. Reaksi masyarakat Indonesia. Adapun reaksi masyarakat Indonesia setelah berita proklamasi Indonesia adalah dengan mengikuti rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, tanggal 19 September 1945, dukungan-dukungan juga bermunculan di daerah lain, seperti Yogyakarta,
Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Sekarang kita berada di halaman 95. Kita akan menjawab, ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Bagaimana pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Kemudian berikutnya, tuliskan hasil diskusi kalian pada kolom berikut. Mari kita jawab pertanyaan pertama tadi. Kita perbesar dulu biar terlihat lebih jelas oleh adik-adik ya. Apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Tari tunggal adalah tari dilakukan oleh satu orang penari, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh banyak orang secara bersama. Tari berpasangan, tarian yang dilakukan secara berpasangan oleh dua orang penari. Tarian berpasangan dapat dilakukan oleh banyak orang secara berpasangan. Ada tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putri dan penari putri. Ada tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putra dan penari putra. Ada juga tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putra dan penari putri. Pertanyaan kedua, bagaimana pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Pola lantai tarian yang dilakukan oleh satu orang penari dapat dilihat dari garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai tari, berpasangan atau kelompok dapat dilihat berupa garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak-gerik tari dan juga dapat dilihat berupa formasi yang dibuat oleh penari kelompok. Sekarang kita jawab, ayo renungkan. Langsung saja, kamu adalah generasi penerus bangsa. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Tuliskan pada kolom berikut. Menghormati dan menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan. Menjaga dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan. Belajar yang giat dan tidak bolos sekolah. Menolong orang yang membutuhkan, menghormati kedua orang tua. Baik, itu saja merupakan kunci jawaban di pembelajaran 2 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa video ini dibagikan ke teman kamu, agar teman kamu juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.